Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Oke, kali ini saya akan berbagi tips ya mengenai alasan kenapa saya tidak memilih cakram floating di motor Ninja M saya ya. Karena motor ini memang dipakai untuk harian ya, bukan untuk balap. Jadi dari yang pertama, ini bukan cakram floating ya, jadi ini cakram standar. Jadi hanya variasi aja. Ini ya. Ini kan mirip floating ya, tapi ini bukan ya. Ini cuma variasi, jadi cakram standar, hanya besarnya aja yang gede ya, jadi 300 mm. Sedangkan untuk bawaan dari Ninja Air-nya sendiri adalah 270 mm. Jadi dari yang pertama dulu, dari segi harga ya, untuk floating itu cakramnya tentu aja mahal ya harganya. Terus yang kedua dari segi spare part ya, terutama di bagian kampas rem ya. Jadi kampas rem floating itu berbeda. Jadi sebenarnya sih bisa gitu ya dipakai kaliper standar, cuman untuk hasilnya nanti akan kurang maksimal ya. Ada beberapa kejadian sih menggunakan piringan cakram floating, tapi ininya kalipernya masih menggunakan kaliper standar. Jadi untuk yang pertama mungkin agak geredak ya, biarpun pakem nanti ada geredak. Terus kalau enggak geredak, biasanya itu si posisi apa namanya itu, gigitan cakramnya itu ya, gigitan kalipernya itu tidak sempurna ya. Karena untuk yang floating itu membutuhkan kaliper yang kaku ya, tidak seperti ini kan mempunyai karet nih ya. Nah, ada karetnya sehingga kaliper standar itu kurang baik digunakan untuk disc brake atau piringan cakram yang udah floating ya. Nah, udah dua ya, harga terus spare part gitu ya, terutama kampas remnya. Terus untuk yang ketiga, floating itu biasanya cakramnya itu bunyi ya. Nah, bunyi. Jadi karena floating itu kan di sini itu sambungan ya, karena memang posisinya itu antara dudukan yang ke pelek sama yang untuk kaliper itu terpisah ya. Sehingga di sini itu putus, nampak putus. Nah, di sini dari semua baut-baut ini itu memang untuk floating itu terpisah ya, antara ini dan ini ya. Jadi ada bunyi crek gitu ya, seperti ini, bentar. Nah, ada bunyi gitu ya, karena cakramnya sendiri itu terpisah ya. Jadi si posisi cakram ini itu goyang untuk yang floating, tidak kokoh gini ya. Nah, kalau ini kan kokoh, ini kan cuma variasian aja nih baut ini. Jadi bisa kalian bayangkan ya, untuk floating kan ininya goyang gitu ya, terus dipakai di kaliper standar gitu ya. Ya pasti kurang enak gitu, karena floating cakramnya yang goyang, terus butuh kaliper yang kaku. Sementara untuk motor standar, disc brake-nya yang kaku ya, tuh ya, tidak goyang, tapi si kalipernya yang goyang. Nah, ada space ya, karena mempunyai karet. Jadi kalian itu kalau memilih barang itu harus sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau cuma untuk gaya sih ini juga gaya ya, cuman mungkin dari segi branded memang ini belum terkenal ya, karena ini merek lokal, harganya juga murah ya, sekitar 100 ribuan. Sementara floating dimulai dari 350 sampai dengan 500 ribu. Jauh banget kan harganya. Ya, jadi mungkin tiga aja dulu
alasan saya mengapa tidak memilih floating ya, tergantung kebutuhan dan budget juga sih. Tapi untuk saya sendiri, karena memang di perkampungan itu untuk spare part itu susah ya, terutama kaliper dari yang kaku ya, terutama kayak Nissin atau Brembo, wah itu sangat nggak ada banget. Jadi yang tersedia aja. Jadi makanya saya tidak memilih floating ya, cuman ganti ukuran cakramnya aja, model variasi ini 300 mm ya. Nah oke guys, semoga bermanfaat informasi dari saya ya, tips dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh komen aja, dan jangan lupa subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan informasi mengenai motor lainnya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.